Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun sore pada teman-teman semua. Perkenalkan saya Muhammad Lutfi. Di sini saya dalam rangka menyusun proyek KKN 2 di mata kuliah KKN 2 Akuntansi Menengah Keuangan 2, yang mana diampu oleh dosen Ibu kita Jui Taningsih. Di sini di proyek KKN ini saya memilih untuk mengambil materi income tax, yaitu pajak penghasilan, dan kita akan sedikit melihat dari sisi PT Carun Pokhan Tbk. Nah, lalu seperti apa data yang telah saya olah? Nah, dari data yang saya dapatkan, kita mengenal PT Carun Pokhan ini. Nah, Carun Pokhan ini, Carun Pokhan Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan dan pakan ternak di Indonesia. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari Charon Pokhan Group, sebuah konglomerasi dari Thailand yang memiliki jejak global di berbagai industri, pangan, pakan, peternakan, makanan olahan, begitu pun produk kesehatan. Jadi si Charon Pokhan Indonesia ini adalah anak perusahaannya yang ada di Indonesia, seperti itu. Lalu dengan perkembangannya, Charon Pokhan Indonesia ini sudah menjadi perusahaan terbuka ya di Indonesia, yang mana terdaftar di BI, Bursa Efek Indonesia, dengan kode saham CPIN. Dikenal CPIN ini sebagai pemain utama pakan dan pakan ternak di Indonesia. Lalu dari segi pengetahuan akuntansinya seperti apa? Nah, dalam dalam International Financial Reporting Standard atau IFRS ini mengatur perlakuan pajak penghasilan itu sendiri, yang mana perlakuan tersebut mencakup pengakuan, pengukuran, pelaporan, dan pengungkapan pajak penghasilan melalui IAS 12 tentang income tax. Yang mana bila kita membaca IAS ini lebih rinci lagi ya, jadi nggak cuma sekedar perlakuan secara umumnya yang telah saya sampaikan tadi sampai pengungkapan. Nah, dengan standar ini diharapkan perusahaan dapat memahami bagaimana mengakui pajak penghasilan yang saat ini ataupun yang akan dibayarkan di masa depan. Standar ini juga mencakup pajak yang domestik ya, ataupun pajak dalam negeri ataupun asing, yang mana terdapat pajak penghasilan yang dari asing keluar. Nah, dari asing uangnya lalu di sebagai penghasilan bagi PT yang ada di Indonesia. Lalu bagaimana pemotongan yang dilakukan perusahaan maupun perusahaan atau asosiasi dalam keuangan lingkup ini konsolidasi. Nah, pengakuan pajak penghasilan sendiri ini memiliki perbedaan karena ada pendapatan atau beban yang dihitung dalam laba akuntansi suatu periode. Tetapi ada juga yang tidak berdampak pada periode yang berbeda. Nah, hal ini terjadi ketika perusahaan melakukan pemotongan pajak maupun dipotong pajak oleh perusahaan lain, yang mana itu terjadi dalam masa berjalan. Sedangkan untuk laba penghasilan sendiri itu menjadi beban kewajiban yang akan dibayarkan di tahun berikutnya. Itu yang sebagaimana ada di Indonesia. Nah, lalu dengan pajak tangguhan ini itu akan terjadi di tax, yang mana akan timbul entah itu menjadi aset ataupun kewajiban. Yang mana kalau aset ini uh, sehingga uh, sehingga menjadi pengurang pajak bila di saat pembayaran pajak di tahun berikutnya. Seperti kalau di Indonesia itu transaksi yang dilakukan dengan lawan transaksi pemotong, sehingga kita dipotong dari ke 21, 22, 23, 22, 23 atau 25 sekalipun, itu kan jadi pengurang yang ada di masa depan. Sedangkan untuk kewajiban sendiri, kalau kita memotong, kita akan menyesuaikan. Lalu untuk pengukurannya sendiri itu diatur sesuai tarif ya, yang mana berbeda-beda di Indonesia. Untuk PPh ini sendiri kan di Indonesia tarifnya 22%, sedangkan outputnya beda-beda tergantung outputnya. Lalu untuk pelaporan pajaknya sendiri itu akan dilaporkan sebagai beban dan dilakukan laba rugi yang dibayarkan pada tahun ini, dan juga untuk tangguhannya akan ada di aset ataupun ada di kewajiban lancar kayak gitu. Lalu untuk pengungkapannya, selain dilaporkan di laporan keuangan, ada beberapa hal yang harus diklosur atau disampaikan di dalam CALK, Catatan Laporan Uang atas laporan keuangan.
yang mana bila diakui laba ruginya serta rinciannya, lalu bila ada rekonsiliasi antara laba belum bayar pajak dan juga bila ada tangguhan ataupun aset tangguhan yang diakui, serta bila ada perubahan signifikan dalam tarif pajak masa yang berjalan. Nah, lalu seperti ya apa sih standar akuntansi CPN ini? Nah, dalam laporan tahunannya mengakui beberapa standar PSAK yang digunakan untuk terkait pajak penghasilan itu menggunakan amandemen PSAK 46 yang mana terkait pajak tangguhan, terkait aset ataupun liabilitas. Nah, seperti inilah beberapa laporan keuangan CPIN. Jadi untuk laporan income statement-nya ada beberapa akun sebagai refleksi dari pajak itu sendiri, mulai dari eh, laba sebelum pajak penghasilan, yang mana dijelaskan di sini terjadi penurunan laba sebelum pajak karena disebabkan peningkatan beban operasi. Lalu untuk beban pajaknya sendiri mengalami penurunan. Nah, karena terutama disebabkan naiknya penghasilan pengenaan pajak pada entitas anak di tahun 2023. Lalu untuk di laporan transaksi keuangan pun mengampungkan beberapa item tentang pajak, yang mana utamanya dijelaskan juga di laporan tahunannya bahwa pada aset tanggungan ini diakui senilai 1 M ini, ya. 1 M ini karena laporannya dalam diakui bahwa disebabkan oleh aset tanggungan pada anak tahun 2023 meningkat ya aset pajak tanggungannya. Ya, tidak lancar kan ini pun ada pajak yang dibayar di muka yang tidak dijelaskan secara detail, mungkin perbedaannya yang aset pajak tanggungan terkait dengan tax ataupun pajak yang dibayar di muka terkait pemotongan. Lalu ini untuk liabilitasnya yang mana tidak dijelaskan secara detail di laporan tahunan ataupun di CLK-nya. Yang mana di sini ada tentang pajak. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.